Alhamdulillah pemirsa JTV yang dirahmati Allah, shaimin wa shaimat, selamat menunaikan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di akhir bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala membayar zakat fitrah. Yani zakat kembali kepada kesucian diri atau membersihkan tubuh kita dari dosa-dosa. Itu namanya zakat fitrah. Sedangkan satu lagi zakat namanya zakat mal, zakat harta. Ini zakat jiwa. Jadi supaya jiwa kita bersih dari dosa-dosa. Dan zakat fitrah ini dengan zakat mal diwajibkan oleh Allah tahun kedua Hijriah juga. Zakat mal ini sangat ringan, ya, tidak banyak, hanya satu muk lebih sedikit, ya. Semua itu akan membantu kehidupan fakir miskin, orang-orang duafa. Jadi orang-orang yang berhak menerimanya, dengan adanya zakat fitrah, mereka itu merasa senang semuanya. Pemirsa JTV, siapa tahu ada yang ingin bertanya, silakan menelepon atau SMS ke nomor yang tertera di layar kaca. Silakan meneleponnya. Sambil kami menunggu telepon dari pemirsa JTV, kita ingin menambah sedikit tentang zakat fitrah ini. Islam itu sangat indah, ya. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan takwa. Betapa bersyukur orang-orang miskin ketika mendapat zakat fitrah dari pengurus zakat. Mereka bersyukur kepada Allah di hari yang mulia, di pagi yang mulia, Idul Fitri. Mereka berbahagia sekali karena mendapat pertolongan dari saudara-saudara mereka, orang-orang agniya, orang kaya. Jadi sangat indah. Jadi Islam itu sangat indah. Islam itu saling tolong menolong. Islam itu saling membantu, saling peduli. Luar biasa memang, ya, zakat fitrah ini. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang ingin telepon silakan. Kami menunggu di sini. Kalau tidak, nanti kami akan melihat pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Ya, silakan, Bapak. Iya. Saya nanya begini, Ustaz, kan? Ya. Sesuai dengan pembicaraan Ustaz ini masalah fitrah. Ya. Nampaknya ni masalah fitrah sama dengan pertanyaan dengan dari 8 sebenarnya bagaimana hukum membayar fitrah dengan duit? Karena banyak orang tanya sama saya, kan saya akan memberikan duit. Itu mengatakan kalau barang siapa tidak sah, apa benar apa salah tu. Jadi saya sama dengan bayar 820 dan 820 dan 8 juga. Ini masalah ini. Saya masyarakat mementingkan duit. Penting duit, beraskan duit juga. Bahkan orang bayar fitrah tak pernah. Saya bayar fitrah dengan duit, saya bayar fitrah dengan beras, tak ada. Yang ucapannya kalimat bayar fitrah. Itu masalahnya. Karena kalau bangai nang form. Tapi yang fikir, dia fikir banyak mana raya, orang yang menerima fitrah, bang bila yang belum, ya belum pakai beras suku kan. Tapi mungkin boleh pakai ya pulau. So pulau raya. Sudah yang kopi. InsyaAllah mudah-mudahan ni ada rumbangan hati banci dah Ustaz ni tepatnya. Tak apa nak ada peng. Mana macam Ustaz ada rumbangan dah nang form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak siapa tadi di Birun, ya. Begini Dengku Birun, ya. Sampai hari ini MPU provinsi masih membolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Jadi kan tidak ada masalah.
Cuma yang ada imbauan dari MPU kota agar membayar zakat fitrah dengan beras, tapi MPU kota juga tidak melarang kalau diuangkan. Jadi sebenarnya tidak ada problem sama sekali, ya. Seperti biasa, lagi awal, kalau mau dengan beras silakan, kalau mau dengan uang juga tidak ditolak. Beberapa masjid telah memberitahukan kepada kita mereka menerima zakat uang, dengan uang diterima juga. Dan ada imbauan dari MPU kota supaya membayar zakat fitrah dengan kurma, dengan gandum dalam mazhab Hambali, ya, adalah mazhab Hanafi, ini perlu ditinjau kembali. Jadi kita imbau kepada MPU kota supaya meninjau kembali, karena di Aceh tidak ada orang yang bermazhab Hanafi. Di Aceh tidak ada orang yang bermazhab Hanafi, dan tidak ada orang yang makan gandum. Tidak ada di Aceh orang makan gandum sebagai makanan pokok. Juga tidak ada orang yang makan kurma sebagai makanan pokok. Maka tidak cocok imbauan mazhab Hanafi itu untuk masyarakat Aceh. Tidak cocok, ya. Tidak cocok. Itu cocok untuk orang Timur Tengah, ya. Di Aceh makanan pokok kita bermazhab Syafi'i, kita membayar zakat fitrah itu sangat utama dengan uang, dengan beras. Tetapi MPU dulu di masa almarhum Profesor Dr. Muslim, ulama besar yang luar biasa, alumni Al-Azhar Kairo, luar biasa ilmunya, membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Apakah setelah beliau meninggal dunia lalu kita lupakan fatwa beliau? Ini perlu kita pikirkan bersama. Demikian Tengku Birin telah saya jawab, dan selanjutnya kita tunggu lagi telepon, atau kita ingin melihat dulu SMS, ya. Ingin kita lihat SMS. Oh, sudah ada, alhamdulillah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya seperti yang ditanya oleh Tengku Birin tadi, tapi karena sudah dijawab, saya ingin menambah sedikit lagi. Apakah zakat fitrah ini boleh kita berikan model jarak jauh, misalnya kita kirim ke kampung dengan ATM atau dengan Tabanas? Kalau kita kirim ke kampung dengan ATM atau Tabanas, bagaimana doanya? Bagaimana ijab kabulnya? Ya. Baik, hamba Allah nih, ya, hamba Allah. Boleh kita memberikan zakat fitrah ke kampung. Misalnya kita lihat di kampung kita di rantau ini sangat makmur, luar biasa, sedangkan masyarakat di kampung kita itu sangat miskin, maka boleh kita memberikan zakat fitrah ke kampung kita. Dibolehkan saja. Walaupun tidak dianjurkan, lebih baik kita keluarkan zakat fitrah di mana kita mencari rezeki, di mana kita tinggal, kita membayar zakat fitrah di negeri tempat kita tinggal. Kita tinggal di Banda Aceh, kita membayar zakat fitrah di Banda Aceh. Tetapi mengingat, menimbang di Banda Aceh misalnya orang mewah, hidupnya mewah, tidak ada fakir miskin, tetapi di kampung kita itu banyak yang fakir miskin, maka dibolehkan kita membayar zakat fitrah ke kampung kita. Bagaimana tidak ada ijab kabul? Jadi dengan sendirinya, secara otomatis, ketika kita sudah mengirimkan uang lewat Wesel, lewat Tabanas, atau lewat ATM, itu otomatis sudah
terijab kabul sendiri. Demikian fatwa-fatwa dari ulama-ulama modern ini. Kalaupun ada ulama yang mengatakan itu tidak sah karena tidak ada ijab kabul langsung, tidak ada bahasa Aceh hana nawaituji, ya, hana niat, hana berjabat tangan. Itu betul seperti tempo dulu. Tetapi karena sekarang ini telah ada teknologi canggih, ya, jadi jabat tangan itu tidak mesti karena jarak jauh. Jarak jauh gimana jabat tangan? Tetapi ketika orang di situ datang ke bank mengambil uang di ATM zakat fitrah yang kita kirim, itu sudah menjadi otomatis itu sudah sah. Selanjutnya dari Pak Armin Syah. Di mana ini Pak Armin Syah? Di Banda Aceh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Armin Syah. Saya Ustadz mau bertanya begini. Apakah sah zakat fitrah dan zakat mal dalam bentuk uang? Dan berapa persen kalau zakat uang dalam bentuk uang? Misalnya saya kerja di sebuah perusahaan dengan gaji saya yang besar, berapa persen harus saya keluarkan zakat fitrah dan zakat mal? Iya, Pak Armin Syah, ya. Kalau zakat mal tentu harus dihitung hisabnya. Setahun penuh sudah ada, ya. Dihitunglah hisabnya, itu hanya Bapak mengeluarkan zakat hanya 2,5% dari kekayaan Bapak. 2,5%. Tidak banyak, Pak. Tidak banyak sudah masuk surga kita. Tapi kalau kita tidak bayar zakat, ya, bisa-bisa kita masuk neraka. Karena zakat itu rukun Islam, kan? Zakat itu rukun Islam. Waqimus shalah wa atu zakah. Jadi dirikanlah salat dan dirikan zakat, keluarkan zakat. Jadi rukun Islam, dari 5 rukun Islam, zakat itu rukun Islam. Maka barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat itu akan berdosa besar. Sedangkan zakat fitrah itu bukan karena persen kekayaan. Jadi semua kaya miskin itu semua wajib hanya sedikit saja, ya, sedikit saja, 1 mud lebih, ya, atau dengan kata lain kita berpedoman saja kepada yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang sudah dikirim daftarnya ke kampung-kampung. Kita datang ke menasah-menasah, kita datang ke masjid-masjid atau ke tempat-tempat diterima zakat fitrah, kita tanya nanti di sana berapa. Harus sesuai dengan makanan kita. Kalau kita makan beras mahal, kita bayar dengan beras mahal. Kalau kita makan dengan beras murah, kita bayar dengan zakat murah. Jadi mudah, ya? Mudah. Terima kasih Pak Armin Syah, sudah kita jawab. Dari Bapak Jufardi, ya, Bapak Jufardi di Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh zakat fitrah ini kita bagi sedikit saja kepada fakir miskin, yang lain uang itu kita tabung di bank, kemudian bunga-bunganya nanti kita ambil lagi, kita bagikan lagi kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan demikian zakat fitrah tidak habis sia-sia, hanya 1 hari sudah habis tanpa meninggalkan bekasnya. Tapi kalau kita tabung, kita deposito, bunganya kita berikan lagi kepada fakir miskin, jadi pahalanya mungkin bisa berlipat ganda. Ini gawat Pak Jufardi, saya tidak berani menjawabnya Pak Jufardi, ya. Karena para ulama Aceh, ulama-ulama daerah telah memfatwakan bunga bank itu haram hukumnya. Bagaimana kita tabung di bank, ya? Bunga bank itu haram hukumnya menurut fatwa ulama. Ya.
Maka di Aceh ini bank pemerintah Aceh saja, bank BPD itu sudah disyariatkan supaya terhindar dari bunga. Kalaupun sekarang adanya bukan bunga namanya, ada Qardul Hasan, ada macam-macam lah istilahnya. Saya juga tidak ahli di bidang itu ya, tidak ahli di bidang itu. Lebih baik janganlah dibungakan. Lebih baik dihabiskan saja, dibagi kepada fakir miskin semuanya, karena memang hak mereka itu, bukan hak kita, bukan hak amilin, bukan hak pemerintah kampung. Tidak perlu dikelola, ditinggalkan. Semua harus dibagi. Ini sementara ya, sementara. Kalau nanti ada fatwa, ada petunjuk dari MPU, itu kita ikut petunjuk dari MPU. Bagaimana agar zakat fitrah yang sangat besar jumlahnya itu tidak habis sia-sia gitu kan? Tidak habis sia-sia. Apakah boleh kita tabung di bank? Jadi sementara ini saya menjawab tidak boleh. Ya. Tapi kalau nanti ulama sudah berfatwa, itu kita tunduk kepada fatwa ulama. Baik, selanjutnya ini ada Ibu Faridah ya di Banda Aceh. Ibu Faridah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang mulia, saya ingin bertanya tentang hari raya. Bolehkah kita berhari raya di musim corona ini, COVID-19? Karena ada imbauan dari Menteri Agama, kita disuruh tutup pintu rumah, tidak menerima tamu. Iya. Wassalam Ibu Faridah. Ya. Baik Ibu Faridah di Banda Aceh. Ya. Kalau corona ini masih terpapar, ya, basagop terpapar, berjangkit, bahasa Arabnya berjangkit. Habis rubah orang rata rumah kena meninggal dunia belum cukup ya deh, maka itu kita harus tunduk kepada imbauan pemerintah. Enggak usah berhari raya ke rumah orang, karena penyakit itu bisa menular kepada kita. Atau penyakit itu dari kita membawa ke rumah orang, maka tidak boleh berhari raya. Kunjung mengunjung tidak boleh, silaturahim tidak boleh. Cukup dengan HP saja, telepon, SMS, dan lain-lain. Pokoknya kita gunakan handphone. Tidak boleh. Tetapi kondisi di Banda Aceh ini tidak terlalu terpapar. Jadi tidak terlalu banyak yang tumbang, tidak ada yang kena. Jadi memang ada beberapa orang yang sudah kena itu, tapi masih boleh misalnya kita berkunjung, dan orang-orang yang kita kunjungi juga bisa menerima kita, memuliakan kita sebagai tamunya, maka itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Seperti biasa, lagi-lagi itu kali aja. Tidak berkunjung kepada orang-orang yang berhak, tidak kunjung. Tetapi ketika tuan rumah misalnya kurang menyenangkan, tidak mau menerima tamu karena juga mereka takut menular, terpapar corona ini, maka lebih baik juga kita tidak berkunjung dalam kali ini, dalam Ramadan, dalam hari raya tahun ini. Jadi kalau perlu kita komunikasi dulu dengan tuan rumah. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.